Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lanur Laila, kelas A2 Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Akan memaparkan mengenai metode pembelajaran terpadu model jaring laba-laba atau WebEd dengan tema pekerjaan yang memfokuskan kepada subtema dinas kesehatan, yaitu yang diambil perawat. Dalam model jaring laba-laba atau WebEd merupakan model pembelajaran terpadu memakai tema sebagai dasar pembelajaran. Model pembelajaran ini memadukan multidisiplin ilmu atau aneka macam mata pelajaran yang diikat oleh satu tema. Pada dasarnya memakai pendekatan tematik. Dalam pembelajaran di PAUD, tema yang ditetapkan sanggup dipilih antara guru dengan anak didik atau sesama guru atau anak didik sendiri. Setelah tema disepakati, maka dilanjutkan dengan pemilihan sub-sub tema dengan perhatikan kaitannya dengan mata pelajaran yang lain. Dari sub-sub tema ini direncanakan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan anak didik. Keuntungan dari model ini bagi anak didik yakni diperolehnya pandangan hubungan yang utuh perihal kegiatan dari ilmu pengetahuan yang berbeda. Dalam rancangan pembelajaran terpadu di Taman Kanak-kanak dengan model jaring laba-laba, seorang guru harus memperhatikan: 1. Mempelajari kompetensi dasar, hasil berguru dan indikator setiap bidang pembangunan untuk masing-masing kelompok usia, baik kelompok A maupun kelompok B. 2. Mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaringan dalam tema. 3. Mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. 4. Menentukan acara pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. 5. Menyusun rencana kegiatan mingguan dan menyusun rencana kegiatan harian. Agar tema sanggup berperan dengan optimal, guru perlu memperhatikan rambu-rambu dalam pembelajaran menurut tema atau pembelajaran tematik, yaitu sebagai berikut. 1. Pembelajaran tematis dimaksudkan sebagai pelaksana secara pembelajaran menyebabkan lebih bermakna dan utuh. 2. Dalam pelaksanaannya perlu mempertimbangkan alokasi waktu setiap tema dan banyak sedikitnya materi yang akan yang ada di lingkungan sekitar. 3. Tema dipilih dari mulai lingkungan yang terdekat dengan anak. 4. Lebih mengutamakan pengembangan kompetensi daripada tema. Pada tema pekerjaan ini ada 3 minggu, terdiri 1 bidang pemerintahan dan bidang swasta, di dalamnya termasuk kesehatan, pertanian, konstruksi, komunikasi, transportasi dan sebagainya, serta jasa, produksi serta koki. Yang kedua, alat yang digunakan dan tempat bekerja. Yang ketiga, wira swasta atau pekerja lepas, yaitu nelayan, penyanyi, pemusik, buruh, dan pemain musik serta aktor. Pada kegiatan metode jaring laba-laba ini berfokus pada subtema bidang kesehatan, yaitu perawat. Dari subtema dinas kesehatan perawat ini terbagi ke dalam tugas, tempat bekerja, transportasi, dan alat-alat yang digunakan, di mana yang termasuk ke dalam tugas adalah membantu persalinan, merawat pasien, membantu dokter. Yang termasuk ke dalam tempat bekerja yaitu rumah sakit dan klinik. Yang termasuk ke dalam transportasi yaitu mobil ambulan dan motor. Kemudian alat-alat yang digunakan yaitu stetoskop, seragam, tabung oksigen, termometer, tensi darah, alat suntik, serta timbangan badan. Pada kegiatan kali ini, anak-anak membuat topi perawat, menebalkan nama alat-alat yang digunakan perawat, dan memberi tanda checklist pada alat-alat perawat. Kegiatan ini berguna untuk mengembangkan motorik halus dan bahasa pada anak, agar anak dapat mengetahui tugas, alat-alat, seragam, tempat bekerja, dan kendaraan yang dipergunakan dalam bekerja oleh seorang perawat, dan juga menambah perbendaharaan kata pada anak usia dini.
inilah pemaparan dari saya mengenai model pembelajaran jaring laba-laba. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.